Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'um bi ihsanin ila yaumiddin. Para peserta pembelajaran Bahasa Arab Online yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan kali ini kita akan membahas atau membacakan daripada at-tabi li ismil mansub. Setelah kita menyelesaikan isim-isim yang dinasab, maka pertemuan ini adalah pertemuan terakhir dari pembahasan isim yang dinasab berupa at-tabi' li ismil mansub, pengikut kepada isim yang dinasab. Pembahasan ini adalah hampir sama dengan pembahasan-pembahasan sebelumnya dari pengikut-pengikut isim-isim yang lainnya. Karena pengikut isim yang dinasab ini, dia hanya sekedar mengikuti i'rab pada isim yang sebelum-sebelumnya. Oleh karena itu, bahwa at-tabi li ismil mansub, pengikut kepada isim nasab, adalah dia di-i'rab sesuai dengan apa yang diikuti. Kalau yang diikuti nasab, maka dia adalah ikut nasab. Baik, kita baca pada halaman yang ke-93. Yakunul ismu aydan mansuban idza kana tabi'an li ismin mansubin. Isim juga bisa dibaca nasab apabila dia mengikut kepada isim yang dinasab. Taib. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, yang sudah kita pelajari dari awal pembahasan isim yang dinasab, bahwa isim yang dinasab itu ada 11 tempat pada susunan sebuah kalimat. Isim atau isim yang dinasab itu ada 11 tempat. Nah, apabila kita mendapati isim yang dinasab, tapi dia tidak termasuk di antara salah satu 11 isim yang dinasab yang telah kita pelajari atau yang dipelajari, maka ingatlah kemungkinan isim yang dinasab itu keberadaannya hanya sekedar ngikut kepada isim yang sebelumnya yang dinasab. Ketika kita cermati isim tersebut dalam sebuah kalimat, dia bukan sebagai isim inna, bukan sebagai khobar kana, bukan sebagai maf'ulun bih, bukan sebagai maf'ul li ajli, bukan sebagai maf'ul mutlak, bukan sebagai tamyiz, dan bukan termasuk dari salah satu 11 tempat isim yang dinasab, maka ketika kita mendapatinya semacam itu, berarti dia nasabnya adalah karena ngikut kepada isim yang sebelumnya yang dinasab. Baik. Wattawabi'u kama sabaqa syarhuha ba'da ismil marfu' hiya an-na'tu, al-'atafu, at-taukidu, wal-badalu. Tawabi, pengikut, kama sabaqa syarhuha, sebagaimana yang telah kita jelaskan setelah pembahasan isim yang dirofa, tentunya peserta semuanya sudah kita pelajari, yaitu secara terperinci dari at-tawabi, pengikut isim dirofa, sudah dirinci. Pembahasannya sama persis sebagaimana kita mempelajarinya pada pengikut kepada isim yang dirofa. Hiya ala arba'ati anwa. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa isim pengikut kepada isim yang dinasab itu sama halnya pengikut kepada isim yang dirofa. Falidzalika, oleh karena itu, isim yang dinasab atau pengikut isim yang dinasab
berarti ada 4. Al-awwal an-na'tu. Yang pertama adalah na'at atau sifat. Wathani al-atafu. Yang kedua adalah ataf. Yang ketiga at-taukidu, berupa taukid. Yang keempat adalah al-badalu, badal. Badal. An-na'tu adalah at-tabi fi ismin qablahu yadulu ala sifat. Itu na'at. Pengikut pada isim yang sebelumnya karena mensifati. Al-ataf, ataf adalah tabi'un li ismin qablahu biwasitati ahadi hurufil atfi. Bahwa ataf ini adalah merupakan pengikut kepada isim yang sebelumnya karena perantara salah satu di antara huruf-huruf ataf. Kemudian yang ketiga adalah taukid. Taukid adalah tabi'un li ismin qablahu lidaffit tawahhum. Taukid adalah merupakan pengikut pada isim yang sebelumnya karena untuk penguat yang berfungsi menghilangkan keraguan. Kemudian yang keempat adalah badal. Al-badal adalah tabi'un li ismin qablahu yadullu ala nafsil matbu' au juz'un minhu. Bahwasanya badal ini merupakan pengikut kepada isim yang sebelumnya yang menunjukkan pada diri yang diikuti atau bagian atau sebagian dari apa yang diikuti atau isim yang sebelumnya. Fahadal badal, ini adalah pengertian daripada badal. Dan na'at, ataf, taukid, badal, perinciannya dan bagaimana bentuknya dan seperti apa susunan kalimatnya sudah dipelajari, sudah dijelaskan ketika kita mempelajari isim-isim yang di-rofa. Maka silahkan untuk dimurojaah kembali, untuk dibaca lagi pada pembahasan tersebut. Nah, di sini tidak perlu untuk merinci lagi. Tidak perlu untuk dibahas secara detail sebagaimana isim pengikut kepada isim yang di-rofa. Tidak. Dah di sini hanya sekedar membacakan atau mengingat kembali. Taib. Yang pertama adalah na'at. Misal, inna tilmidal mujtahida yanjahu bitafawwukin. Inna harfu nasbin wa ta'kidin. Inna di sini adalah huruf nasab dan penguat. Mabniyun alal fathi, dia mabni, tandanya dengan fathah. La mahalla laha minal i'rab, tidak memiliki kedudukan karena huruf. At-tilmida, isim yang nasab. Ismun mansubun ismu inna. Alamatu nasbihi bil fathati li'annahu ismul mufrad. Tanda nasabnya dengan fathah karena isim mufrad. Al-mujtahida, di sini. Al-mujtahida ismun mansubun na'tun. Mujtahida adalah isim nasab, na'at untuk at-tilmida. Maka i'rabnya sama. Karena yang diikuti nasab, maka pengikutnya adalah nasab. Al-mujtahida disebut dengan na'at karena isim mujtahid merupakan ismun yadullu ala sifat. Mujtahid ini menunjukkan sebuah kata yang menunjukkan arti sifat. Maka keberadaannya pada kalimat ini mensifati isim sebelumnya, at-tilmida. Yanjahu di sini fi mahalli raf'in sebagai khobarnya inna. Sungguh murid yang giat itu yanjahu, berhasil bitafawwukin dengan kumlot. Taib. Kemudian yang kedua, taukid. Contoh daripada taukid adalah misal da'autul qaida nafsahu. Sungguh aku memanggil panglima. Tada'autul qaida nafsahu. Da'autu ta di sini adalah fi mahadomirun dhahirun muttasil fi mahalli raf'in sebagai fa'il.
Al-qaida ismun mansubun maf'ulun bihi. Isim nasab berkedudukan sebagai maf'ulun bih. Nafsahu, kata nafsa dia adalah mansub taukidun ma'nawiyun. Taukid ma'nawi karena menggunakan kata nafsun. Dan nafsahu dia sebagai taukid ma'nawi karena terpenuhi syarat pada penggunaan taukid. Karena yang pertama waqa'a ba'dal muakkad, dia terletak setelah muakkad, dan yang kedua yattasil bidomirin yutabikul muakkada, dia bersambung dengan dhamir yang sesuai dengan muakkadnya. Maka nafsahu mansubun bil fathati li'annahu taukidun lil maf'uli bihi. Taib. Thalithan, yang ketiga adalah al-badalu. Al-badalu. Contoh, ra'aitu safinata syira'aha. Ra'aitu safinata ta dhamirun dhahirun muttasilun fi mahalli rafin fa'il. Safinata ismun mansubun maf'ulun bihi. Syira'aha, syira'a ismun mansubun badal. Dia sebagai badal pengganti dari as-safinah. Taib, al-badal, sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa badal itu ada 3 dari kitab mulakhas yang telah kita pelajari. Yang pertama adalah badal mutabik atau badal kul minal kul. Badal mutabik adalah mubdalnya atau badalnya menunjukkan mubdal tersebut. Yang kedua adalah badal ba'at min kul. Badal ba'at min kul adalah pengganti sebagian dari isim sebelumnya. Nah, yang ketiga adalah badal istimal. Badal istimal merupakan pengganti dari kandungan isim yang sebelumnya. Apa yang terkandung pada isim sebelumnya. Contohnya di situ adalah syira'aha. Jadi aku melihat kapal itu layarnya. Maka syara'aha adalah badal istimal. Karena syara'a termasuk dari apa yang terkandung pada safinah, perahu. Baik. Kemudian yang keempat adalah al-ataf. Al-ataf, ataf ini adalah merupakan tabi pada pengikut kepada isim yang sebelumnya disebabkan karena ada salah satu dari huruf ataf. Huruf ataf adalah wawu, summa, kemudian au, am, terus kemudian hatta, ya, lakin, dan seterusnya. Maka contoh di situ adalah sami'tu darsa musghiyan wa mutafahhiman. Sami'tu ta rafa sebagai fi mahalli rafin sebagai fa'il dhamir dhahir, ad-darsa nasab sebagai maf'ul bih, musghiyan nasab sebagai hal. Kemudian wa mutafahhiman, mutafahhiman ini nasab. Nasabnya karena ataf kepada musghiyan. Karena di sini ada huruf ataf yaitu wawu ataf. Taib. Mutafahhiman mansubun bil fathati li'annahu ma'tufun ala musghiyan wa hiya al-hal. Musghiyan hal, maka mutafahhiman ataf kepada isim yang dinasab. Para peserta pembelajaran bahasa Arab online yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah binikmatillahi tatimus salihah, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah menyelesaikan pada pembahasan isim yang dinasab secara tuntas, dan itu karena semuanya semata-mata taufik dari Allah Subhanahu wa taala, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita harus senantiasa memuji kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya, sehingga kita mampu bisa mengikuti pembelajaran bahasa Arab online sampai dengan isim yang dinasab dan telah selesai semuanya. Wallahu taala alam. Ini yang bisa kita sampaikan, yang bisa kita pelajari dari isim-isim yang dinasab. Semoga dari semua apa yang telah kita pelajari dari isim-isim yang dinasab bisa dapat difahami dan bisa menjadikan ilmu yang bermanfaat untuk anak pribadi khususnya, dan juga untuk antum dan antunna semuanya.
Dan insya Allah setelah ini kita akan berlanjut kepada isim-isim yang dijer, yaitu isim yang dikasroh. Kapan kita mengkasroh isim, dan tentunya akan kita pelajari pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Kita akhiri pertemuan ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.